Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai penggeledahan yang dilakukan tim Satgas Khusus Polda Metro Jaya, kita segera bergabung dengan reporter Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Faizin, seperti apa modus yang digunakan tersangka IA dalam menggunakan perusahaan bayangan ini untuk melancarkan modus gratifikasi dan pemerasan dalam perizinan dwelling time? Faizin. Ya, Rima, memang perusahaan ini digunakan oleh tersangka IA alias Imam Aryanta yang merupakan Kasubdit Barang Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk berhubungan dengan klien-kliennya, yakni perusahaan-perusahaan impor yang ingin mempercepat atau mempermudah pengurusan dokumen dalam proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Kenapa disebut perusahaan bayangan? Karena salah satunya perusahaan ini meskipun didirikan dan dimiliki oleh tersangka IA, namun diatasnamakan oleh salah satu dari 2 orang karyawannya. Perusahaan ini hanya memiliki 2 orang karyawan, salah satunya yakni seorang perempuan berinisial I yang dijadikan oleh tersangka IA menjadi direktur dari perusahaan tersebut. Dan perusahaan tersebut ini berdasarkan pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat memiliki 2 klien grup besar dengan total pengurusan SPI atau surat perizinan impor sebanyak sekitar 1.280 dokumen SPI atau surat perizinan impor, dengan tarif untuk satu dokumen SPI mencapai 1 hingga 2 juta rupiah. Dengan demikian jika ditotal terdapat omset dari perusahaan tersebut diperkirakan mencapai 1,2 hingga 2,4 miliar rupiah. Dan berikut kutipan pernyataan dari Direktur Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Mujiono. Penggeledahan sehubungan dengan tersangka I. Kita ketahui bersama bahwa hasil pemeriksaan berkembang bahwa tersangka I, mantan Kasubdit di Daklu, itu secara diam-diam telah mendirikan PT namanya PT IKA Jaya. Dia menyewa di gedung sini, dia punya 2 karyawan di sini, kemudian dia mengurus SPI yang ingin mendapatkan prioritas. Jadi perusahaan-perusahaan yang mengurus SPI yang ingin mendapatkan prioritas banyak sekali lewat kantornya, kantor bayangan imam yang ada di luar kantor perdagangan luar negeri. Ya, Rima, tersangka IA ini mulai mendirikan dan memiliki perusahaan PT IKA Jaya ini sejak mulai menjabat sebagai Kasubdit Barang Impor di Kementerian Perdagangan atau selama sekitar 1 tahun terakhir ini. Ya, Rima. Ya, lalu apa tindak lanjut yang akan dilakukan polisi atas hasil penggeledahan ini, Faizin? Ya, selain penggeledahan tadi juga ada pemeriksaan, ada kecurigaan dari kepolisian, antara lain bahwa selama 1 tahun berjalannya perusahaan PT IKA Jaya milik tersangka Imam Aryanta ini, atasan dari Imam Aryanta yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang sekarang sudah dinonaktifkan yakni Partogi Pangaribuan, mengaku tidak mengetahui bahwa tersangka IA ini memiliki usaha sampingan berupa broker untuk memuluskan dokumen-dokumen perizinan yang omsetnya mencapai miliaran rupiah. Demikian juga dengan rekan-rekan maupun bawahan dari tersangka IA ini. Polisi menyatakan tidak percaya begitu saja bahwa atasan dan rekan-rekan kerja dari IA ini tidak mengetahui. Karena itu polisi akan kembali mengorek keterangan dari atasan IA yakni mantan Dirjen Partogi Pangaribuan yang saat ini juga sudah menjadi tersangka dan ditahan, serta rekan-rekan dari tersangka IA. Selain itu 2 karyawan dari perusahaan PT IKA Jaya ini juga akan segera dimintai keterangan. Dan terkait pemeriksaan saksi saat ini tadi juga selain pemeriksaan terhadap 5 pejabat Kemendak, ada 2 saksi yang juga sudah diperiksa oleh polisi. Namun 2 saksi ini masih dirahasiakan identitasnya demi keselamatan dari saksi tersebut, karena saksi tersebut memiliki keterangan yang sangat penting bagi kepolisian. Ya, Rima.
Ya, baik Faizin, terima kasih atas laporan Anda. Faizin Adi dan juru kamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.